ini suasana kampung halaman. Alhamdulillah lagi hujan sih sayang ya. Jadi Cak, intinya Kang Mas, saat ini IWB mendapatkan informasi yang luar biasa, update buat sampai semuanya bahwa ternyata Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru Vision R. Ini adalah sebuah generasi paling update karena baru hari ini dirilis oleh Yamaha Indonesia. Kita akan bedah seperti apa sosoknya, apakah ada perbedaan dapur pacu, fitur dan lain-lain. Tenang, kita akan bedah seperti apa sosoknya setelah ini. Kita menikmati Hawa Desa. Oke, dan kemana-mana. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's a revolution. Voices shake the ground, you feel it moving. With the revolution. Ketika nih enaknya suasana kampung ya. Alhamdulillah BB saat ini sedang di kampung halaman, menikmati suasana kampung sekali lagi. Jadi Cak, di sela IWB menikmati kampung Jawa Timur ya, ternyata IWB mendapatkan informasi berguna buat sampean semuanya bahwa Yamaha Indonesia ternyata diam-diam meluncurkan generasi terbaru Vision. Generasi ini paling fresh, generasi yang kita harapkan. Sebenarnya kita harapannya sih lebih daripada ini, tapi ya nggak masalah sih Cak, karena namanya usaha Kang Mas. Jadi Yamaha Indonesia berusaha meluncurkan generasi yang paling fresh, refreshment, apapun itu pokoknya kita akan bedah seperti apa sosoknya ya. Jadi sebelum kita membedah pelan-pelan generasi terbaru Vision, sebenarnya intip suasana di kampung seperti ini Cak. Ayo semperhatikan nih. Opo meneh Cak, kapan lagi bisa menikmati kayak gini nih? Mungkin sampean udah tahu sebelumnya ya, bolak-balik di share ini, tapi kalau suasana kayak semalam lagi kayak suasana malam begini, rasanya belum pernah deh ya yang suasana sudah mulai senja gini. Nah, jadi ini adalah kampung halaman IWB. Aduh, suasananya indah banget Cak, sumpah. Sepi banget, tanpa ada suara macem-macem, sunyi, senyap. Ya, jadi musuh kita hanya belalang tempur, belalang ini malam ya. Jadi binatang malam. Dan seperti Cak suasananya. Jadi kekerasan banget rasanya tuh kalau udah di sini Kang Mas, nggak mau kemana-mana Kang Mas. Mau balik Jakarta juga males ya. Jadi oke. Jadi gini Kang Mas, kita akan bertele-tele, IWB akan bahas buat semuanya generasi terbaru Vision. Ini adalah sebuah generasi yang diharapkan oleh Yamaha Indonesia mampu memberikan feel refreshment. Jadi penyegaran buat semuanya. Apa yang berbeda? Seperti apa sosoknya? Ini adalah Vision R yang memiliki power 19,3 PS dan kita bedah setelah ini. Inilah generasi terbaru Vision R yang baru saja dirilis oleh Yamaha Indonesia, dan sampean bisa lihat di sini secara looks memang tidak ada perubahan berarti yang bisa kita tangkap dari generasi terbaru ini Cak. Tapi tenang Kang Mas, kita akan gali pelan-pelan dari depan dan belakang sehingga sampean bisa terlampiaskan. Sebagai informasi, hari ini secara official Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru Vision yang disebut sebagai Vision R karena memang untuk yang baru ini Cak masih yang tipe R. Nah, untuk generasi terbaru, saya bisa perhatikan di sini, ternyata tidak banyak perombakan atau bahkan bisa kita bilang ya sami mawon Kang Mas, hanya memang permainan daripada livery. Visornya di clear warna black. Blacknya ini black glossy kalau kita perhatikan Cak. Kalau kita lihat warna lainnya kan basisnya adalah black matte, tapi untuk yang visornya sedikit glossy. Kemudian bagian jidatnya sini Cak, ada garbu tala logonya. Ini adalah ciri khas Vision. Termasuk juga dari winker atau lampu senya ternyata sami mawon Kang Mas, bolam biasa dan belum LED dan masih dipertahankan oleh Yamaha Indonesia. Kemudian lampu-lampunya Cak, lampu-lampunya ini juga tidak ada perombakan apapun dari reflektornya dan sebagainya, masih sama saja. Termasuk juga suspensinya menganut model telescoping. Ini jujur Cak, kalau kita harus fair katakan, Yamaha tertinggal dibandingkan dengan rival mereka di mana CB150R sudah menggunakan upside down. Tapi Vision ternyata tetap setia model teleskopik yang disuplai oleh Kayaba. Jadi di sini kita lihat bagian visornya hitam, kemudian bagian casing kiri kanannya black matte. Nah, kemudian bagian fendernya Cak. Untuk bagian fendernya juga black matte, tidak ada perombakan apapun kecuali hanya warna. Namun yang menarik adalah di bagian peleknya Kang Mas. Nah, peleknya tidak serta-merta hitam. Jadi kalau kita perhatikan di sini warnanya sedikit mungkin ada brown atau brown, dark brown, apapun itu pokoknya tidak benar-benar hitam tapi ada sedikit kecoklat-coklatan.
dan ini memberikan feel tidak flat banget. Good job buat Yamaha untuk tindakan mereka pada pelek ini, walaupun memang tidak banyak membantu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagian teleskopik sininya juga declare warna hitam. Jadi tidak ada yang berubah, dan hitamnya ini juga tidak terlalu flat. Jadi ada ya feel glossy-nya masih ada. Kita tangkap di sini, Cak. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian kita perhatikan bagian sini. Nah, ini yang menjadi kekuatan utama karena Yamaha Indonesia ternyata hanya memberikan sentuhan pada bagian strippingnya. Untuk strippingnya memang kalau kita perhatikan ada emblem Fiction Air di sini ya. Ini emblem kalau nggak salah Kang Mas ya. Jika tidak salah karena semuanya kan hanya dari gambar. Tapi secara sekilas kita tangkap bahwa tulisan Fiction di clear warna hitam, kemudian R-nya merah dengan stroke warna emas. Lalu di sini juga ada tarikan-tarikan stripping yang artinya apa ibu nggak tahu, tapi sepertinya memang ingin menegaskan bahwa motor ini agresif. Generasi terbaru ini adalah generasi yang paling fresh, sehingga diharapkan sampai semakin cinta dengan Fiction Air. Nah, kemudian di sini ada tempelan VVA atau Variable Valve Actuation. Ini adalah kekuatan daripada Fiction Air dibandingkan dengan versi standar. Karena untuk Fiction Air, Yamaha sudah menjejali mesin VVA atau basis engine untuk motor ini memang menggunakan R15 VVA, sehingga powernya tembus di angka 19,3 PS. Nah, untuk strippingnya, bagian surutnya juga sedikit berbeda. Kombinasi warnanya ada coklat hitam dengan garis warna putih di sini. Kita coba untuk men-zoom out bahwa ternyata memang semua kombinasi warna yang dipilih oleh Yamaha adalah all black matte. Nah, black matte ini juga melaburi dari surutnya, tangkinya. Untuk emblemnya masih sama, Cak. Jadi model garpu tala dengan warna silver ya untuk garpu talanya, bukan kuning. Dan juga backgroundnya warna hitam seperti biasanya. Dan kalau kita perhatikan bagian side casingnya juga demikian. Namun bagian side casing sampai akan menemukan adanya nih dia nih bahannya, Cak. Jadi bahan plastiknya itu nggak totally polos. Jadi ada titik-titik. Ya, ini seperti beberapa material yang sudah digunakan oleh Yamaha pada R15 juga demikian, dan juga tempelan delta box di bagian samping untuk sasisnya. Oke. Lalu kita melangkah di bagian joknya, Cak. Untuk joknya Yamaha mempercayakan stitching atau jahitan yang melingkari di bagian sini. Jadi diberikan jahitan warna putih untuk warna black ini, kemudian juga di bagian samping sini, bagian samping casingnya. Kalau kita perhatikan juga ada semacam permainan stripping, warnanya kombinasi grey, kemudian juga ada dark grey dan beberapa siluet atau gradasi daripada stripping atau warna maksudnya ya. Dan juga ada tulisan 6 speed di sini, tarikan warna putih. Dan inilah sosok kalau kita lihat dari jauh. Inilah Fiction Air yang black matte. Swing armnya declare warna black sepertinya, Cak. Atau ini jangan-jangan silver ya, Cak ya. Ini black apa silver ya? Ini agak rancu nih. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya ya. Nah, ini dia nih. Sepertinya sih warna black ya untuk silver untuk swing armnya. Kalau kita perhatikan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari dekat. Nah, knalpot casingnya, kita sebutnya covernya. Di sini ternyata Yamaha memberikan semacam pemanis dengan carbon lux punya. Bagian pangkalnya dan bagian sini warna black dan end cap malvernya warna silver. Lalu di bagian ujungnya sama ya. Kita tidak menemukan apapun perbedaan, semuanya all black. Termasuk juga di bagian belakangnya tentu saja sama saja dengan yang bagian depan. Generasi terbaru Yamaha Fiction Air yang diharapkan mampu menarik perhatian sampean semuanya. Kemudian kita akan melangkah pada warna yang kedua, Cak. Nah, ini dia yang warna kedua. Dan entah kenapa, Cak, dibandingkan dengan warna pertama, IBB lebih suka yang warna kedua ini karena lebih eye catching dan kesannya garang banget. Perhatikan di sini, Cak, kita akan zoom in. Dan kalau kita perhatikan ternyata untuk bagian depannya sini Yamaha tetap mempertahankan warna black. Jadi blacknya black matte, termasuk juga visornya juga black. Lalu di bagian, nah ini yang berbeda, Cak. Untuk fender depannya Yamaha menjejali warna glossy. Jadi untuk fendernya declare warna glossy, dan ini berbeda dibandingkan dengan warna yang pertama tadi, di mana untuk fendernya declare warna black matte atau doff, tapi untuk yang ini ternyata enggak, jadi glossy. Dan yang menarik adalah di bagian peleknya dibandingkan dengan sebelumnya, di mana untuk pelek yang warna merah ini ternyata ada tempelan pada rimnya, itu ada tempelan Fiction dengan background warna merah, kemudian tulisannya Fiction itu warna putih. Jadi Fiction Air tulisannya, dan memang kalau kita perhatikan kesannya jadi lebih cakep aja sih ya, nggak terlalu flat. Dan ini adalah tindakan yang bagus seperti BB. Lalu di bagian undercoil-nya, Cak, undercoil-nya
declare warna black glossy. Jadi ini beda dibandingkan dengan warna yang black tadi, di mana warnanya adalah black dove. Maka untuk yang warna kedua ini declare warna black glossy dengan tempelan Yamaha di bagian bawah sini. Jadi cukup menarik menurut BB karena ada perbedaan kombinasi warna. Lalu yang atasnya, nah serutnya ternyata juga untuk aksen atau tema stikernya sama saja, namun kombinasi warnanya berbeda. Di mana untuk yang warna merah ini ternyata Yamaha memberikan semacam garis-garis warna hitam, abu-abu, kombinasi warna merah. Dan kalau kita perhatikan dari dekat seperti ini. Jadi ini ada tarikan hitam, kemudian tarikan putih di bagian sini, kemudian ada warna abu-abu, kemudian tarikan merah bagian serutnya. Lalu di sini juga tarikan warna hitam, kemudian tarikan abu-abu. Ada tulisan VVA Variable Valve Actuation dan juga Fiction Air yang disinyalir menggunakan emblem 3D jika nggak salah ya. Ini sebenarnya 3D apa ini ya? Stiker ya? Kayaknya stiker biasa aja ya mungkin ya. Mungkin ya, karena BB juga nggak tahu. Ini dari gambar terbaru yang dirilis oleh Yamaha Indonesia hari ini. Tapi kita lihat saja nanti kalau sudah ada di dealer. Nah, kemudian untuk emblemnya sama aja di bagian sini. Dan semuanya declare warna merah untuk bagian sampingnya, kecuali untuk warna center daripada tangkinya sini. Nah, untuk center tangkinya declare warna hitam oleh Yamaha. Jadi memberikan kesan lebih oke ya, karena nggak terlalu flat. Jadi kiri kanannya serutnya dari bodinya declare warna merah, tapi bagian center sini warna hitam, dan di bagian samping casing sini juga warna hitam dengan kontur yang bisa saya perhatikan di sini. Jadi casingnya memang nggak flat banget, jadi ada semacam kayak garis-garis atau titik-titik ini ya, titik-titik mungkin maksudnya ya. Dan juga ada tulisan Delta Box sticker. Kemudian untuk bagian samping sini kita tarik bagian joknya, sama saja Cak. Joknya warna hitam ya kalau kita perhatikan di sini, namun ada stitching warna putih. Jadi sama dengan yang warna hitam, tidak ada perbedaan. Dan kemudian juga stikernya sama saja, bedanya hanya kombinasi warna ini hitam, kemudian abu-abu dan juga 6-speed tulisannya, mempertegas bahwa ini adalah motor dengan 6-speed engine karena yang standar 5-speed Cak. Lalu di bagian sini ada sebuah tempelan, ya bukan tempelan sini, memang casingnya warna hitam. Dan untuk peleknya masih sama saja Cak ya, peleknya declare warna hitam, jadi sama dengan yang depan, dan ukuran bannya 130/70/17. Lalu di sini juga ada stiker Fiction sama ya, jadi stikernya memang minimalis, knalpotnya sama, swing armnya juga sama warna hitam, disinyalir demikian. Ngomongnya sampai susah Kang Mas karena buru-buru. Dan kalau untuk ban-bannya pastinya yang depan ini jika tidak salah sudah menggunakan IRC dengan ukuran, kalau kita lihat di sini ukurannya berapa Cak? Kita perhatikan, coba kita intip, sepertinya 100 kalau nggak salah. Oh 90/80 ya, 17. Jadi memang ringnya sama 17-nya, tapi untuk ukurannya beda, lebih kecil. Nah, kalau kita lihat sosoknya dari jauh seperti ini. Ini adalah Fiction Air terbaru versi 2022 yang dirilis baru saja hari ini oleh Yamaha Indonesia dan dijual oleh Yamaha di angka 32 jutaan di Jakarta. Jadi sampai kalau tertarik monggo sampai kontak saja di dealer-dealer terdekat. Tapi kalau di Jabodetabek, Ibu sarankan selalu merapat ke Yamaha SBW selaku dealer besar yang memang jos gandos. Jadi menurut Kang Mas ya, ini adalah informasi paling update Iwan Banaran tentang Fiction Air. Dan kalau sampean bertanya tentang engine, ora Mas, orono bedane Kang Mas. Dari engine-nya, fiturnya sami mawon, dan juga bagian muka-mukanya juga sami mawon, desainnya maksudnya ya. Dan kalau sampean bertanya mengenai lebih lanjut, kita akan bahas pada next video. Nah, itu dia tadi generasi terbaru Fiction Air yang baru dirilis oleh Yamaha Indonesia buat sampean semuanya. Motor ini akan ready di dealer mungkin beberapa minggu atau beberapa hari sih ya, tergantung daripada lokasi. Kalau di Jabodetabek mungkin hanya 1 minggu 2 minggu bisa saja, atau di beberapa tempat yang di luar Jabodetabek bisa saja lebih lama Cak. Karena kan distribusi Kang Mas, jadi semua tergantung distribusi. Dan kalau saya bertanya apakah semua dealer akan nyetok motor ini, memang kayaknya belum tentu sih Cak ya. Karena kalau kita lihat tidak semua dealer sepertinya mau mengambil Fiction ini. Karena kita tahu ya kondisi saat ini ya gitulah ya. Jadi kita berharap sebenarnya Fiction ini dioprek benar-benar oleh Yamaha Indonesia. Jadi tidak hanya penyegaran warna saja, kita berharap sebenarnya lebih daripada itu. Dan entah kenapa hingga detik ini kita belum menemukan indikasi ke sana. Tidak ada perbedaan sama sekali ngomong sampai angel mengenai dapur pacu. Jadi mengenai engine dan sebagainya masih sami mawon. Semuanya tidak ada yang berubah. Baik fiturnya juga sama saja. Kemudian apapun itu desain juga sama saja sami mawon Kang Mas. Jadi hanya beda dari segi warna dan juga livery. Jadi ini hanya refreshment aja ya. Apakah nanti ke depan akan terjadi perombakan total Fiction?
Terang Kang Mas kita akan bahas di lain waktu. Kita akan oprek dengan, mungkin kita bisa lah bahas dengan Cak Stephen dari MSPW, point of view dari dealer untuk Vixion ini ya. Jadi itu aja informasi buat teman semuanya dari IWB. Semoga saja memberikan pencerahan yang jos gandes buat teman semuanya. Seperti biasa Kang Mas teman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas teman selalu waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.